insya Allah hari ini saya akan meeting untuk yang ibu yang 2 orang ini sudah mendapatkan materi, sudah mendapatkan ilmu di sana. Di sini hanya sekedar ya mungkin apa yang kita dapatkan di sana tidak sebaik apa yang akan saya sampaikan di sini barangkali. Karena saya bukan orang yang profesional yang bisa yang luar biasa membagikan ini seperti itu. Saya hanya belajar di sini, jadi ada kekurangan saya sebentar. Mohon maaf. Ya, kan saya dimulai tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rusia selaku Kepala Sekolah SD Negeri Polo, dan yang saya hormati serta saya banggakan rekan-rekan guru SD Negeri Polo yang alhamdulillah sampai saat ini ada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini guna melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita, dan insya Allah kali ini kita akan lanjutkan dengan kegiatan destinasi yang insya Allah akan dipandu oleh saya sendiri. Baik Bapak Ibu, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita yang akan insya Allah menjadi orang yang akan memberikan syafaat kita di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu guru yang hebat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini insya Allah saya akan melaksanakan desiminasi dalam artian dalam rangkaian program aksi nyata modul 1.4 budaya positif, di mana ini adalah salah satu rangkaian tugas yang diberikan emban kepada kami selaku guru penggerak, ya, di mana kami di sini hendak berbagi ilmu kepada Bapak dan Ibu sekalian dalam hal menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Barangkali Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan saya, Isniati, kemudian calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Mamuju Tengah SD Negeri Polo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para guru hebat. Marilah kita belajar bersama, tumbuh bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan berbagi demi mewujudkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita tercinta. Jadi Bapak dan Ibu guru, agenda kita pada kesempatan kali ini yaitu pembuka, kemudian selanjutnya tujuan budaya positif di sekolah, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan selanjutnya refleksi. Yang pertama pembukaan tadi, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kita lihat tujuan budaya positif di sekolah. Ya, berdasarkan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia, mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam artian di sini Bapak Ibu bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri berdasarkan Ki Hajar Dewantara itu kita simpulkan bahwa itu bertujuan untuk bagaimana menumbuh kembangkan peserta didik kita menjadi manusia yang sebenarnya. Bukan dalam artian hanya kita mengemban amanah hanya untuk mentransfer ilmu, tapi dalam artian di sini kita menumbuh kembangkan karakter anak didik kita sehingga menjadi manusia yang berguna di masa yang mendatang. Kemudian pertanyaan pemantik berdasarkan dengan kegiatan kita hari ini Bapak dan Ibu, setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, yang pertama dulu Bapak Ibu, apakah kita setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju.
seperti membaca, dalam artian kita memupuk anak-anak, tapi hukumannya mendidik. Kita memberikan hukuman membaca bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, anggap dia tidak mengerjakan tugas, memberikan membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah dengan pemberian seperti itu dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, baik. Jawabannya setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan, misalnya penghargaannya dalam bentuk barang yang sederhana seperti pensil, buku, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju Bapak Ibu? Ya, baik. Silakan selanjutnya. Ya. Topik dan eksplorasi konsep. Mari kita pahami Bapak Ibu bersama. Kira-kira apa sebentar jawaban dari ketiga pertanyaan tadi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan kita pelajari sebentar sama-sama kita kaji. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 restitusi atau 5 posisi kontrol, dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Ini akan kita bahas sebentar Bapak dan Ibu. Pertama, barangkali untuk teman-teman ini kegiatan kepala tangan. Jadi ini ada semacam kita mempraktekkan ya dengan diri kita masing-masing. Di sini ada A dan B. Anda dan teman Anda. Silakan Bapak dan Ibu mencari pasangan dari teman-teman. Mungkin Ibu Suri berpasangan dengan pasangannya masing-masing. Yang di sampingnya masing-masing. Silakan Bapak dan Ibu sobeklah secara kertas. Kemudian anggaplah ada kertas di tangan Bapak Ibu, ya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Seolah-olah di tangan ada suatu hal yang berharga, entah misalnya berlian atau emas, ceritanya ada di kepala tangan kita. Kemudian Anda genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kita kepalkan seolah-olah ada benda yang sangat berharga di tangan ini. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Nah, kemudian teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga. Jadi teman Anda ini, temannya di sampingnya maksudnya, mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dalam artian dia membujuk kita. Ini benda yang berharga, ini dia teman kita ini membujuk kita supaya bisa membuka ini benda ini. Kira-kira apakah kita apakah kita akan membuka benda ini? Misalnya kita bersikeras bahwasanya ini tidak boleh terlihat oleh orang lain. Kira-kira apakah akan kita buka begitu saja ketika kita dibujuk, dirayu dengan sekian banyak rayuan dari teman kita? Apakah kita akan membukanya Bapak Ibu? Misalnya kita dirayu, buka tangan itu saya kasih tipuan 100.000. Apakah kita akan membukanya? Sementara kita ini punya prinsip. Selama saya masih sehat, masih bisa menggenggam ini, saya tidak akan buka. Kira-kira apakah kita akan buka Bapak Ibu? Ada biasa permen seperti itu ya waktu kita masih kecil ya? Ada kayaknya, kalau saya Bapak Ibu pernah mendapatkan permainan seperti itu. Jadi ada semacam pokoknya tidak mau kita buka. Apa kita akan buka Bapak Ibu? Tidak. Apa yang akan punya? Ya, jadi B bisa membujuk, mengancam. Bisa saja dia mengancam kita, menghargai kita, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Apakah kita membukanya Bapak Ibu? Tidak kita salah. Lanjut, pasti kita tidak akan buka ya, karena kita sudah komitmen saya tidak akan buka apa yang terjadi. Perubahan paradigma teori kontrol. Jadi di sini kita akan belajar sebenarnya apa maksudnya tadi itu. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, jadi maksudnya tadi Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru, kita punya ilusi. Kita punya itu semacam imajinasi bahwa kita itu dapat mengontrol murid. Kemudian kita punya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, dalam arti yang kita menganggap bahwa kita membuat anak kita ini merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, kita juga punya ilusi sebagai orang guru, biasanya berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak
untuk memaksa. Apakah kita setuju dengan hal seperti itu? Bahwasanya kita sebagai orang dewasa punya hak untuk memaksa. Misalnya memaksa untuk kita yang lebih muda dari kita. Silakan lanjut. Ya, baik. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Berdasarkan stimulus respon, bisa kita lihat sama-sama di atas bapak dulu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruknya di sini perilaku murid kita sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat kedudukan, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol atau pilihan dalam artian tadi, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Dalam artian hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Barangkali ada yang belum paham, silakan Bapak Ibu. Kita share bersama-sama. Ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Sudah dipahami barangkali atau ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Apa perbedaan itu stimulus respon dengan terkontrol, di mana letak perbedaannya? Oke, terima kasih Ibu atas tanggapan. Jadi stimulus respon ini ada semacam stimulus, ada stimulusnya, ada responnya. Apa yang terjadi itu ada responnya. Dalam artian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ada sesuatu yang menjadi stimulus. Kita barangkali paham ya dengan stimulus itu. Stimulus itu semacam perlakuan yang kita lakukan kepada anak kita. Misalnya dalam arti kalau kita mengatakan anak kita murid kita, kemudian responnya seperti apa respon kita dan respon anak yang kita berikan stimulus tersebut. Stimulus respon. Kemudian perilaku murid dia sebagai artinya stimulus respon di situ semacam sesuatu yang langsung saja, kalau kita katakan sebagai sesuatu yang langsung respect seperti itu. Apa yang dilakukan oleh siswa itu yang respect kita lakukan. Misalnya siswa kita melakukan kesalahan, kita respect misalnya memberikan hukuman. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu yang saya pahami. Kemudian teori kontrol atau pilihan, dalam artian di sini kita sudah memahami bahwasanya kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Dalam artian sekalipun misalnya kita memberikan hukuman kepada anak kita atau ibu, belum tentu itu bisa mengubah karakter itu anak. Karena sebenarnya yang bisa mengubah karakter dari anak itu sendiri adalah anak itu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita menumbuhkan di sini kita akan pelajari bagaimana cara menumbuhkan budaya atau disiplin positif pada anak, sehingga kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tumbuh dengan sendirinya dari dalam dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman dan sebagainya. Seperti itu. Jadi teori kontrol ini lebih kepada kita sudah memahami apa itu teori kontrol, sedangkan stimulus respon itu lebih kepada respek kita secara langsung ketika berhadapan dengan murid kita. Seperti itu. Silakan Bapak. Karena ada beberapa slide jadi ini saja. Apakah makna disiplin? Barangkali Bapak dan Ibu kita pernah mendengar kata disiplin, seringnya. Ya, dan pasti yang terbenak di pikiran kita berbicara tentang disiplin, itu kira-kira apa? Kalau disiplin, kita mendengar kata disiplin, yang terbenak di pikiran kita seperti apa? Disiplin. Datang tepat waktu, mengerjakan tepat waktu, segala sesuatu yang berkaitan dengan waktu yang tepat. Ya, sekarang kita bahas sama-sama Bapak dan Ibu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu artinya belajar, membelajarkan diri kita sendiri. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates. Jadi Socrates ini seorang semacam filsafat ya, kalau saya tidak salah yang pernah saya baca itu Bu, dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Maksudnya di sini ketika seseorang memiliki disiplin yang
yang bagus, maka dia bisa mencapai tujuan hidupnya, tentu saja dengan tujuan yang positif seperti itu ketika dia disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Ternyata kita memasukkan istilah disiplin itu, budaya kita di Indonesia, terutama di sekolah selama ini, bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang pada orang lain. Artinya kita mendisiplinkan anak harus datang ke sekolah, pukul sekian harus datang betul. Kita masukkan disiplin seperti itu. Padahal ya berdasarkan tadi pemahaman dari sekolah Hambatus, disiplin tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya kecenderungan umum adalah mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kalau kita berbicara disiplin berarti pasti ada pikiran dari situ tidak nyaman nih. Kapan kita tidak misalnya tidak datang berdoa, itu pasti tidak nyaman menjelaskan situ. Ini saya harus datang cepat-cepat karena kita harus disiplin. Ada pengawas jam 8 kita harus tanya jam 8 datang. Berarti kan ada suasana tidak nyaman ketika kita tidak melaksanakannya. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi kita paham bahwa disiplin seperti itu. Padahal yang harus kita ketahui di sini bahwa sebenarnya disiplin itu sendiri harusnya muncul dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Ya silakan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif. Jadi yang berkaitan dengan kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Ya dalam poin pertamanya, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Barangkali kita sepakat dengan pendapat ini Dr. William ya Bapak Ibu, bahwasanya setiap perilaku itu pasti memiliki suatu tujuan. Apa yang kita lakukan pasti punya tujuan. Kita mendisiplinkan anak, kita punya tujuan. Tujuannya kan kita sudah tahu bersama. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yakinnya seorang, maka motivasi intrinsipnya akan terbangun. Ya, kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Sudah diingat barangkali atau sudah dikenal istilahnya profil pelajar Pancasila barangkali Bapak Ibu ya? Ada nilai-nilai kebajikan di situ ya, terdiri dari 6 elemen: beriman, bertakwa, ada lagunya juga itu Bapak Ibu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berangkat mulia, mandiri, aktivis, berkegiatan global, perbuatan lain dan kreatif. Nah sebenarnya nilai-nilai disiplin inilah Bapak Ibu yang yang seharusnya yang semestinya kita tanamkan sejak dini untuk kepada anak-anak kita sekarang. Ya silakan Bapak. Nah ini lagunya, ada lagunya sebenarnya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah diadukan salah nih. Lagi bagus itu kan saja. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ya, kemudian ini coba kita lihat bersama Bapak Ibu. Jadi ada di sini motivasi eksternal, ada motivasi internal ya. Jadi barangkali kita paham bersama Bapak Ibu bahwasanya motivasi eksternal itu berarti dari dalam atau di luar Bapak Ibu? Kalau eksternal. Eksternal di luar. Jadi motivasi eksternal, motivasi yang terbangun dari luar, ini juga masih motivasi terbangun dari luar. Kita lihat bersama Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dalam artian di sini hukuman itu sebenarnya dia hanya memberikan motivasi dari luar saja Bapak Ibu. Jadi ketika kita memberikan hukuman kepada anak-anak kita, sebenarnya sejak pada saat itu dia mendengarkan kita. Dia akan disiplin, misalnya dia akan cepat datang karena dia takut kan. Tapi ketika kita lihat misalnya dia anggaplah pindah sekolah, sementara dia mendapatkan misalnya sekolah yang tidak disiplin, di situ dia tidak disiplin lagi. Kenapa? Karena ternyata di sekolah itu tidak menerapkan hukuman seperti yang kita terapkan. Artinya Bapak Ibu bahwa hukuman itu hanya memberikan motivasi untuk disiplin secara eksternal di luar saja, bukan dari dalam dirinya. Seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain,
Sebenarnya saya dulu dan kebanyakan kita, Bapak Ibu, sebelum kita pelajari ini pasti kita sering memberikan penghargaan kepada anak kita. Tapi sebenarnya penghargaan bisa saja diberikan karena kita tidak menunjuk memberikan penghargaan sebagai wujud penghargaan kita supaya anak itu bisa lebih termotivasi. Penghargaannya barangkali mengucapkan jempol, memberikan jempol, atau dengan cara bisa. Tapi ini masih motivasi ekstern, belum tertanam dalam dirinya. Kemudian selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi disinilah disiplin yang sebenarnya yang ingin kita laksanakan. Di mana kita memberikan disiplin, mengajarkan disiplin itu kepada anak. Di mana anak itu sendiri yang muncul keinginannya untuk melakukan sesuatu yang baik karena dia menyadari untuk menghargai sendiri. Artinya apa yang saya lakukan ini untuk saya sendiri. Sehingga terbangunlah dengan cara seperti itu, terbangunlah motivasi internal atau disiplin diri. Disiplin positif namanya. Silakan. Ada berapa slide Bu? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yang kedua, organize your identity. Ini cetakan dari cetakan kelima dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu bukan hanya tadi seperti itu, tapi bisa memerintah diri sendiri. Jadi mereka itu bukan berarti artinya kita bukan hanya tidak diperintah, tapi mereka itu bisa memerintah diri sendiri. Apa yang kita mau lakukan ya tentu saja bisa kita lakukan dengan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Didukung oleh penghargaan, lumayan panjang Bapak Ibu. Didukung oleh penghargaan. Ya, jadi kita di skip saja Pak. Lanjut. Nanti saya potong-potong. Didukung oleh penghargaan. Ternyata penghargaan itu yang kita sering lakukan pada anak ini itu penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya karena anak-anak yang kita berikan penghargaan boleh saja dia tetap berkreativitas, tapi bagaimana dengan sesuatu yang kita kasih penghargaan? Pasti dia akan semakin down karena merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai. Mereka punya usaha, padahal itu anak-anak kita bukan hanya 1-2 orang saja, tapi semua yang ada di kelas itu adalah anak-anak kita yang harus kita rangkul. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu kita lihat tadi bahwa penghargaan itu berasal dari bisa membangkitkan motivasi eksternal saja, bukan dari dalam diri kalian itu sendiri. Karena ketika kita mendapatkan penghargaan, pasti dia tidak akan berbuat. Lanjut produksi. Ya, bentuk program kebajikan. Ya, coba lanjut. Contoh pengakuan apresiasi kebaikan. Nah, pemuda. Jadi ini dia sudah mulai masuk Bapak Ibu bagaimana kita memberikan membangkitkan rasa dihargai seorang siswa. Jadi pembukanya, kemarin saya perhatikan jadi kebalikannya. Rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ceritanya ada situasinya itu dia menolong murid ini, dia menolong temannya barangkali di kelasnya itu. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompokmu. Artinya apa dapat apa Bapak Ibu? Sebenarnya kata-kata ketika kita memberikan suatu ucapan-ucapan seperti ini kepada siswa kita, itu sebenarnya itu bisa membangkitkan rasa percaya diri mereka. Yang mereka merasa dihargai, murid-murid kita merasa dihargai. Ketika kita apapun yang mereka lakukan, kita hargai dengan ucapan-ucapan kita. Seperti itu. Misalnya dia membantu temannya, atau dia meminjamkan pulpen atau buku kepada temannya, Bapak Ibu. Kemudian kita berikan dia katakan seperti ini, saya ibu sangat senang dengan sikap kamu begini. Itu akan timbul semacam penghargaan juga tadi ya. Tapi dia itu akan tumbuh namanya disiplin positif pada diri anak kita. Jadi kita sering
mengucapkan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi janganlah Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Bagaimana kita sama-sama sering-seringlah memuji anak-anak kita. Jangan terlalu sedikit memberikan pujian kepada mereka, kasihan kita juga pernah belajar Bapak Ibu. Waktu kita masih di bangku SD dulu, barangkali guru kita tidak sama dengan kita sekarang. Di mana mungkin galak-galak sehingga jangankan untuk di depannya itu kita merasa takut, tapi sekarang tidak, sehingga hubungan kita dengan anak-anak itu semakin lebih dekat. Ya, gunakanlah kata-kata yang bisa membuat mereka nyaman dengan kita, sehingga kita lebih bisa berpengaruh untuk membentuk karakter mereka. Silakan Bapak lanjut. Silakan guru. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan masuk ke hukuman dan konsekuensi. Kita pahami dulu bersama, kira-kira apa bedanya hukuman, konsekuensi. Ada tadi Pak Gusti sebelumnya ya? Sebelum ini ya, sebelum ada ada ya, tanya saja. Nanti itu coba Bapak Ibu, barangkali kita sering melakukan ini, mirip-mirip lah tugasnya kita sering berikan sama anak kan. Mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masih hukuman. Kemudian lari mengelakkan hukuman. Kita masuk ke konsekuensi contohnya dulu Bapak Ibu. Menggantikan kertas tulis teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi, ternyata konsekuensi. Karena ada konsekuensi dan sudah sepakati bersama. Jadi bedanya Bapak dan Ibu, ada kita sama-sama barangkali memperbaiki sedikit demi sedikit bagaimana cara kita bersikap dengan siswa kita masing-masing. Kita harus kalau bisa sebisa mungkin kita hindari namanya hukuman. Konsekuensi betul ada, seharusnya memang ada supaya bisa memberikan anak-anak tanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Konsekuensi ini tentu saja tidak langsung seperti itu Bapak Ibu. Kita ada namanya kesepakatan dulu. Ketika kita melakukan sebelum kita mulai belajar, kita harus membuat kesepakatan dengan murid-murid kita. Misalnya berolahraga melihat kesepakatan harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ketika ada siapa yang terlambat, misalnya lari berkeliling lapangan 2 kali, itu kan sudah kesepakatan. Sudah tahu nih anak-anak bahwa saya ini yang akan saya lakukan konsekuensinya ketika saya terlambat. Tapi beda dengan hukuman Bapak dan Ibu. Hukuman ini berlangsung secara spontan. Biasanya yang dilakukan adalah kita biasanya kalau sudah emosi dengan hukuman sebelumnya itu kan tidak ada kesepakatan. Jadi hukuman ini berlangsung secara spontan saja tanpa kesepakatan. Kita memberikan hukuman apa saja kepada anak tanpa sepemberitahuan anak ini. Kita tidak memberitahukan hukum konsekuensi sebelumnya. Lanjut Pak Gusti. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau sudah jelaskan tentang hukuman dan konsekuensi? Jelas sudah jelas ya. Tidak paham barangkali yang mana hukuman dan konsekuensi. Hukuman bagaimana itu kan hanya sepihak. Ya. Kalau konsekuensi itu timbal baliknya. Jadi kalau konsekuensi itu ada keterlibatan siswa. Sedangkan hukuman kita sendiri yang menjadi otoriter namanya. Kita ini guru tidak boleh mengontrol siswa seperti itu. Karena kurang bagus untuk perkembangan karakternya. Coba lanjut Pak Gusti. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini kita perjelas lagi apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan, jika hukuman itu menyakitkan, membuat anak sakit fisik ataupun mentalnya barangkali dalam jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Jadi kita menghukum anak-anak itu akan berdampak, dia akan ingat terus itu. Yakin? Saya sendiri saja pernah ada satu kejadian yang kurang menyenangkan waktu saya sekolah, Bu. Saya masih ingat sampai sekarang. Saya masih ingat. Dan tidak akan saya lupa itu. Jadi demikian juga dengan anak kita. Ketika kita menghukum anak kita, misalnya menghukum atau suka misalnya membuat dia tidak nyaman ketika berada di kelas, itulah yang akan dia ingat sampai dia tua. Makanya biasa kita dapati anak-anak kita ketika kita bertemu. Ketika kita bertemu dengan anak-anak kita di jalan, kemudian dia senang dengan kita waktu dia masih sekolah dengan kita ajar dia Bapak Ibu, dia akan senang dengan kita. Ibu, assalamualaikum Ibu. Biasanya kan ada begitu. Tapi ketika dia benci sama gurunya karena hukuman itu sendiri Bapak dan Ibu, itu akan memberikan efek dendam. Karena setiap itu manusia punya perasaan. Jadi
dendam sama kita. Dia bertemu saya di jalan itu seolah-olah dia sudah lihat kita, dia menoleh, dia ke tempat lain. Jadi sebisa mungkin lah kita hukuman itu kita biarkan. Kalau konsekuensi beda lagi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu lebih nyaman karena ada timbal balik antara kita dengan murid kita. Barangkali bisa dibayar lagi. Apa itu restitusi? Atau mau istirahat saja dulu Bapak Ibu? Kita barangkali bisa bermain dulu. Silakan berdiri dulu Bapak Ibu supaya kita tidak jenuh. Silakan berdiri Bapak Ibu. Kita bermain dulu. Permainannya tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa ya. Silakan permainannya usuk. Sering main usuk apa Ibu? Usuk. Saya usuk. Tapi ini menggunakan 10 jari. Usahakan Bapak Ibu jangan kosongkan begini. Jangan kasih satu begini, tidak boleh satu begini, tidak boleh juga satu saja. Pokoknya satu tidak boleh. Tidak boleh juga semuanya naik. Sudah dihafal semua perkaranya Bapak Ibu. Sudah dihafal perkaranya. Jadi yang salah sebentar saya eliminasi. yang menang itu, itu menjadi pemenang. Yang tidak kalah itu jadi pemenang. 1, 2, 3. Kalau Pak Gusti dengan Bapak Pira saja ya. Boleh, ya silakan usuknya. Jadi Bu Merda dengan Suri. Ibu Gepsek dengan Muma, Ibu Bulan dengan Ibu coba satu-satu dulu. Suri dulu dengan Ibu Mel, silakan. Buat tangannya ya. Jangan begini, kemudian jangan begini. Gitu. Begini Kak Ibu. Kalau misalnya Suri menaikkan 2, berarti kan 4. Ibu Mel menaikkan begini, berarti 2 kalimat berapa? Cepat-cepat Ki. Yang salah itu berarti tereliminasi. Coba terus. Berapa? Nah, siapa duluan ini? Sama lagi sama-sama. 16. Terminasi nih Bu. Silakan Bu. Menyanyi Kak. Ya mau ya. Ibu tidak boleh satu saja yang terbanyak, tidak boleh semuanya, tidak boleh tidak kosong. Dikali Bu, kali. Tangannya yang umum, kita kalian yang tangan. Yang Yang 2 kali 4.
bos dia itu yang dikali. Dikali dengan jarita. Iya. Jadi tahu sama yang Ya. kali kami dengan jumlahnya. Jumlahnya pada yang sebelah jadinya cuma. Baik, bisa barangkali kita. Ya, apa? Maksudnya kan Apa itu restitusi? Pernah abang dan ibu mendengarkan istilah restitusi? Pernah bapak dan ibu barangkali mendengarkan istilah ini? frustasi dia yang pernah ini kan. Restitusi adalah proses Restitusi pengembalian ada. bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah semacam pendekatan kita kepada murid. Bagaimana kita mendekati murid itu, bagaimana perlakuan kita kepada murid ketika murid kita itu melakukan kesalahan. Dalam setiap hari itu biasanya ada saja murid kita di kelas itu yang melakukan kesalahan. Misalnya saja tidak mengerjakan tugasnya, atau misalnya pakainya tidak rapi. Itu adalah suatu kebiasaan kesalahan yang sering dilakukan oleh murid kita. Sebenarnya kita tidak seorang murid tidak boleh membiarkan murid kita dengan keadaan seperti itu. Jadi kita harus melakukan suatu pendekatan seperti itu. Bagaimana supaya mereka bisa mengubah perilakunya dengan cara kesadaran diri sendiri. Jadi ada caranya sebentar Bapak Ibu. Silakan permisi. Kemudian ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi tidak ada tiga. Kalau tadi Bapak Ibu kita hanya bahas tentang hukuman, konsekuensi dan sekarang ada restitusi. Hukuman hasilnya adalah negatif. Konsekuensi sudah netral nih karena ada timbal balik antara kita dengan murid. Sedangkan restitusi itu sendiri sudah mengarah ke positif. Dia lebih di atasnya lagi dari netral. Karena ini restitusi itu bisa membangkitkan disiplin positif pada murid kita dengan perlakuan yang akan sebentar kita lihat bersama. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, artinya sudah ada konsekuensinya supaya sesudah dengan kesepakatan bersama. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak-anak kita sendiri Bapak dan Ibu yang diberikan kesempatan untuk mencari solusi. Misalnya dia punya masalah seperti ini Bapak Ibu, kalau dia tidak menjalankan tugasnya, kita sebagai seorang guru kita harus melakukan sebentar ada langkah-langkahnya itu sebagaimana itu sebagai restitusi, cara menyelesaikan masalah murid kita dengan menggunakan langkah-langkah yang ada pada restitusi. Lanjut Pak Gusti, barangkali bisa dipahami sampai situ Bapak Ibu ya. Lanjut 9 ciri restitusi. Jadi untuk restitusi itu memiliki ciri pertama bukan untuk menebus kesalahan. Jadi bukan untuk menebus kesalahannya siswa dalam artian kita tidak memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi lebih kepada memang tidak ada perlakuan yang kita berikan kepada siswa dalam artian hukuman, tidak ada konsekuensi, tidak ada juga. Tapi ada siswa ini sendiri yang akan memahami, mencari solusi dari permasalahannya, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dan seterusnya barangkali bisa dilihat sendiri Bapak Ibu. Sampai ke 9 itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Barangkali ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan yang Bapak Ibu. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita sudah dipahami semua Bapak dan Ibu. Apa maksudnya nih dari sini restitusi itu? Kebetulan dasar yang saya jelaskan. Kita tidak ada yang alhamdulillah Bapak Ibu. Kita punya eksplorasi konsep pembelajaran tidak keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, barangkali Bapak dan Ibu kita pernah mendengar kata keyakinan ya. Keyakinan kelas pernah barangkali mendengarkan itu. Kalau di kelas 5 dan kelas 4 ini sudah ada situ terpampangnya keyakinan kelas Bapak Ibu. Ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Ya, di sini kita akan membahas sebenarnya apa sih itu keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena bukan peraturan. Coba barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin beritahu. Kenapa bukan peraturan? Kenapa harus keyakinan kelas? Kalau ya kayak hukuman kayak gitu. Kesepakatan dengan siswa. Ya, sekali. Kalau misalnya kita mengambil peraturan saja, berarti itu yang harus diikuti siswa dan biasanya itu lebih dengan
yang menentukan. Sedangkan kalau kita ambil keyakinan kelas, berarti kesepakatan bersama. Itu sekali Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa tidak mengendarai kendaraan roda dua? Ini kan peraturan ini ya Bapak Ibu. Ketika kita tidak pahami apa sebenarnya manfaatnya itu menggunakan helm, pasti kita akan tersiksa. Kita merasa ada undang-undang kita kan kenapa saya harus menggunakan helm? Nah, jaraknya hanya 1 kilo saja. Nah, Bapak Ibu, pasti kita berpikir seperti itu. Tapi ketika kita pahami bahwasanya kita menggunakan helm itu sebenarnya ini untuk melindungi diri saya sendiri. Apa yang terjadi kalau misalnya dalam jarak 10 meter saya ternyata jatuh, karena tidak punya helm, saya bisa saja luka kepalanya seperti itu. Jadi institusi itu sendiri dianggap atau keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang betul-betul meyakinkan diri siswa bahwasanya saya melakukan ini karena ada hal baik yang saya dapatkan, berguna untuk saya dan juga berguna untuk orang lain. Seperti itu. Lanjut, positif. Nah, kemudian budaya positif. Jadi kita melihat di sini Bapak dan Ibu ada lingkaran. Budaya positif itu sendiri adalah lingkaran yang paling besar. Dia adalah mengayomi semua lingkaran yang ada di dalam. Budaya positif itu adalah lingkaran yang ini yang di luarnya. Pokoknya peraturan kelas bagian dari budaya positif, keyakinan kelas bagian dari budaya positif, sedangkan lingkungan positif adalah bagian dari budaya positif. Artinya apa dan apa dari berdasarkan ini? Barangkali ada yang bisa ini ya. Ada yang bisa memahami fungsi dari Bapak Ibu? Peraturan kelas, keyakinan kelas, tidak lingkungan positif. Kemudian ada budaya positif. Aku barangkali kusulit. Apa maksudnya ini? Peraturan kelas itu kecil caranya. Luarnya itu masih ada caranya seperti keyakinan kelas. Kemudian ada lingkungan positif. Kemudian ada lingkungan positif. Baik Bapak Ibu, jadi peraturan kelas itu berlaku di kelas masing-masing. Bukan secara keseluruhan. Kalau keyakinan kelas itu, peraturan itu, keyakinan kelas itu dia sudah mengatur peraturan kelas. Ketika kita membuat keyakinan dengan anak-anak, otomatis itu sudah teratur itu kelas kita. Karena anak-anak sudah yakini apa yang nilai-nilai kebaikan yang kita sudah yakini bersama, misalnya membuat sama peraturan, kita sudah masuk peraturan. Tapi belum tentu peraturan itu adalah keyakinan kelas. Kemudian lingkungan positif. Lingkungan positif itu maksudnya adalah secara keseluruhan di sekolah. Lingkungan sekolah maksudnya. Kemudian budaya positif artinya semua nilai-nilai kebaikan yang kita laksanakan di sekolah. Kemudian selanjutnya yang mana kita di sini sama-sama mencerna atau apa namanya? Berarti sejenak yang warna itu ada warna putih. Apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri sini, atau di sebelah kanan yang merupakan keyakinan kelas? Warna putih. Kalau yang sebelah kiri, keyakinan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum masuk sidang kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Apakah ini keyakinan kelas? Sebelah kiri. Sebelah kanan. Kami guru dan murid yang saudara kami murid yang Atau di sebelah kanan? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Iya. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang benar dalam pemahaman. Jadi kita sepakati yang sebelah kanan. karena kita sebelah kiri. Apa bedanya kira-kira ini tertib dengan misalnya tertib dengan misalnya yang ada di sebelah kanan ini loh kayak berdoa sebelum sesudah apa? Itu sudah suatu hal yang baik juga. Kenapa kan saya kira kelas? Kenapa yang tidak mungkin? Karena keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang dia yakini. Coba kita perhatikan baik-baik kata-katanya. Tertib. Apakah itu suatu keyakinan tertib? Keyakinan itu adalah nilai yang baik, atau kalau misalnya kita belajar bahasa yang lama adalah sikap terpuji. Jadi keyakinan kelas itu adalah suatu sikap yang terpuji kalau dalam bahasa dalam agamanya yang kita pahami bersama. Peduli, karena kan sikap terpuji di situ ada nilai-nilai yang kita tanamkan di situ pada anak-anak. Ada nilai-nilai apa? Sikap pedulinya itu tertanam pada diri anak-anak kita. Peduli dengan teman-temannya. Kemudian semangat belajar itu juga ada dalam pelajaran agama kita. Kita harus semangat ya. Itu nilai-nilai tertentu, nilai-nilai tertentu, saling menyayangi.
naik ke kelas. Jadi keyakinan kelas itu berkaitan dengan dalam kalau kita misalnya mengartikan itu sikap-sikap yang lain Pak Gusti barangkali bisa dipahami di situ. Kalau tidak semua di Bapak Ibu yang di videonya saya potong-potong. Jadi maksudnya yang penting kita paham semuanya bersama karena ini ilmu harus dibagi bersama. Kita saling berbagi apa yang saya dapatkan kita berbagi dengan teman-teman yang lain. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ya, kalau ini Bapak Gusti tidak usah ya. Lanjut saya. Nanti pusing dunia. Iya, kayak apa, Pak? Lagi saya Pak. Lagi saya. Iya, ini saja. Oke, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan. Nah, contoh peraturan di sini, sedangkan keyakinan kelas di sini. Peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kan selalu kembalikan berarti ada perintah dari ada peraturan kelas kan seperti itu. Nilai kebalikan apa kira-kira kalau misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya? Atau yang lainnya saja Bapak Ibu. Ini kan Pak. Yang mana kira-kira kalau misalnya dilarang menggunakan bukan orang lain, kira-kira keyakinannya nilai-nilai kebaikan itu seperti apa? Kata-katanya ada. Dilarang mengganggu orang lain. Betul, saling menghormati atau menghormati orang lain. Betul Bapak Ibu. Jadi seperti itu kata-kata dari keyakinan kelas. Menghormati orang lain, menghargai orang lain. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Bagaimana kira-kira kata-kata itu? Ada di sekolah 15 menit Tepat sebelum waktu. pembelajaran. Tepat waktu. Iya. Tepat? Iya betul sekali Bapak Ibu. Ngerti. 100 dilarang melakukan kekerasan. Apa itu? Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi Bapak Ibu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Ya, ini berarti berkaitan dengan kesehatan di sini. Kesehatan berarti menjaga kesehatan itu sekali 100. Jadi ini tidak boleh. Pergantian dari seterusnya seperti itu contoh daripada ketika kita hanya membuat keyakinan kelas. Jadi barangkali Bapak Ibu setelah ini mungkin kita pelajaran berikutnya sebelum kita dulu bersama namanya tadi kita pertama dulu bersama dengan teman-teman anak-anak itu. Mari kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu kita melibatkan Bapak Ibu kita apa yang mereka yakini, apa yang mereka harapkan di kelasnya itu. Misalnya saya mau mengharapkan kalau saya ada teman yang meminjam buku dikembalikan kepada teman yang meminjam kepada aku dan kasih kembali itu. Jadi kita bisa simpulkan kira-kira teman ini bagaimana kalau keyakinannya seperti itu. Jadi kita membuat keyakinan dengan anak-anak supaya mereka sadar sendiri lah. Jadi bukan secara paksa nanti mereka melakukan, tapi dia sadar sendiri karena kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan bersama. Seperti itu. Lanjut Pak Gusti. Yang selanjutnya peraturan yang sudah ada. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Ini tadi warga saya perhatikan dulu. Dan ternyata enak sebenarnya kalau kita sering-sering melibatkan siswa dalam satu kegiatan. Enak, kita merasa nyaman, ya ada perasaan lega begitu dia kita melibatkan siswa itu dalam satu kegiatan. Pertama masih ada sisi jadi kita berikan pemahaman dulu apa sebenarnya yang positif, apa yang positif, mengapa kita harus melakukan itu pada siswa kita. Ini pada saat pendidikan kelas nanti bisa kita pakai sama-sama buku ini untuk bagaimana lah kita bisa mengubah karakter kita sedikit demi sedikit. Kalau keyakinan kelas jauh itu terlalu banyak Bapak, yang 3 saja dulu. Kalau 3 ini bisa konsisten melaksanakan murid kelas. Membagikan kertas lembaran ini kita bagikan kertas kepada masing-masing mereka. Kasih kertas apa yang mereka inginkan berkaitan dengan hal yang sering dia misalnya dilakukan oleh teman di kelas yang membuat dia tidak nyaman. Dan itulah yang akan kita simpulkan untuk menjadi keyakinan kelas. Misalnya tadi hanya menghargai, memberikan meminjam
kembalikan ke barang-barang kita, ya kita buat kalimatnya yang bagus kan. Maksudnya kalimat singkat seperti itu Bapak Ibu. Kemudian menuliskan satu kalimat keyakinan kelas. Jadi seperti tadi kita memberikan kesempatan teman-teman kayak murid untuk menuliskan apa yang menjadi harapannya. Kemudian kita simpulkan dengan kata-kata itu sendiri. Karena barangkali saya yakin Bapak Ibu bisa membuat kalimatnya, kata-katanya itu tidak usah satu kalimat. Paling berbatas seperti tadi menghormati orang lain atau menyusun barang ke tempat seperti itu. Tanya ke Gusti, bagaimana membantu keinginan bahas lanjut saja Pak? Coba lebih jauh. Ya lanjut saja Pak. Ya lanjut nanti dilihat saya di sini. Respon positif lanjut Pak. Dokumentasi. Lanjut. Ya, ini baik Bapak ini. Kebutuhan dasar manusia. Pernah kita terbesit dalam hati kita kepada Ibu ketika kita melakukan suatu hal yang negatif. Ketika kita melakukan suatu hal yang negatif, sebenarnya itu ada kebutuhan kita yang tidak terpenuhi. Anggaplah misalnya Bapak Ibu, sampai di sekolah itu kita marah-marah. Kalau saya ini, kita sampai sekolah marah-marah. Berarti sebenarnya hanya salah satu kebutuhan kita yang terpenuhi. Misalnya kita ambil ke murid lagi contohnya. Murid kita itu tidak mengerjakan tugas. Pasti ada salah satu dari 5 kebutuhannya ini Bapak Ibu yang tidak terpenuhi. Bagaimana kira-kira caranya kita mengetahui bahwa si anak ini butuh kebebasan, butuh kasih dan sebagainya. Caranya itu adalah kita bertanya kepada Allah. Jadi Bapak dan Ibu barangkali hari ini dan seterusnya kita barangkali bisa mengubah situasi. Jangan Bapak Ibu janganlah kita sedikit melihat siswa kita melakukan kesalahan langsung dimarahi Bapak Ibu. Tolong ditanya dulu karena mereka itu seperti yang sampaikan kemarin mana manusia betul sekali Bapak Ibu. Murid kita itu adalah manusia. Mereka punya alasan mengapa tidak melakukan itu. Pasti punya alasan begitu. Sehingga karena manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Ketika salah satu daripada kebutuhan dasar yang ini tidak terpenuhi, maka manusia itu atau murid itu cenderung melakukan satu hal yang negatif. Seperti tadi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar kita Bapak Ibu bertahan hidup. Bertahan hidup tentu kita punya butuh makan minum, butuh pakaian dan seterusnya. Kemudian kasih sayang dan rasa cintai. Jadi ada anak-anak Bapak Ibu itu sudah tidak ada orang tua lagi. Pasti dia harus dengan kasih sayang dan kasih sendiri. Makanya biasa itu ada anak-anak sampai itu ada alasan ditinggal. Ternyata itu anak kurang kasih sayang. Dia ingin diperhatikan, makanya dia berbuat seperti itu. Kemudian kesenangan. Ada anak-anak itu memang dia senang ngejek. Dia senang sekali itu bermain-main di kelas. Akhirnya biar itu misalnya meja-meja yang pukul-pukul karena kesenangannya itu dengan bermain musik. Bapak Ibu. Nah, ini akan kita bagaimana pertanyaan kita supaya bisa memenuhi itu kebutuhannya siswa kita. Kesenangan. Ada penguasaan di sini. Ketika murid kita itu tidak mengerjakan tugas, pasti ada dan tidak ada penguasaannya dengan materi. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Kita tahu itu memang caranya dikecilkan, baik dia tidak menguasai. Jadi tugas kita adalah menghantar murid. Kita memiliki ini seperti itu memang punya banyak tugas. Kita harus sadar bahwasanya kenapa kamu memilih guru? Kenapa kamu memilih menjadi seorang guru? Kalau kamu tidak mau mengajar yang hanya orang. Kemudian kebebasan. Jadi ada juga tentang kebebasan. Jadi murid ada yang murid juga sangat itu kebebasan, tapi dalam artian di sini bukan berarti kita membiarkan saja murid bebas melakukan saja tidak. Tentu saja dengan di bawah pengaturan kita, di bawah dengan tuntunan kita. Jadi ikalah bagaimana caranya kita sebagai seorang guru untuk bisa memahami kebutuhan dasarnya siswa, murid dengan cara ditanya. Kita tanya mengapa dia seperti itu. Dan jangan kalau bisa Bapak Ibu, jangan langsung dimarahi saja. Karena misalnya anak-anak saya pernah membaca Bapak Ibu, ternyata itu kalau saya dimarahi, satu kali mereka katakan itu putus surat satunya satu. Dan kalau sudah putus itu bertahun-tahun Bapak Ibu baru bisa tersambung kembali atau bisa luar biasa itu. Jadi kalau setiap kali dimarahi, kira-kira berapa itu bahasa orang
Lebih parah gurunya kalau terlalu mana-mana putus di 11. Betul Bapak Ibu, seperti itu lagi tentunya tanggung jawab yang besar karena kita yang sebagai guru adalah bersama dari guru. Jadi mari sama-sama kita memperbaiki diri kita masing-masing, memberikan hal yang terbaik untuk diri kita. Setelah itu Bapak Ibu lihat posisi kontrol tadi, langsung saja panunya Bapak. Kalau mesti langsung saja ke videonya saja. Barangkali sudah dilihat juga di sana Bapak Ibu. Di posisi kontrol ya? Sudah diadukan juga di sana sama Pak Mulyani. Ini maksudnya kayaknya sampaikan nanti apa lagi lagi karena memang ini sering kita lakukan. Barangkali kita berada di posisi mana sebentar, ya, kita lihat bersama. Bisa dianu suara yang Pak Musti? Kamu sendiri? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sedikit makan dulu. Ibu sebentar kita nonton, kita makan ya Mbak. Jam berapa nanti? Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nanti posisi penghukum. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi penghukum ini. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kalian anak pergi beli air. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus,
Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur sama kepala sekolah. Sana cepat. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ibu antara guru dan siswa. Terlambat di posisi teman itu. Saat kaki guru dan siswa berteman. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, selalu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tidak ada gelas Bu, nanti mau minum teman-teman. Siapa kah? Ada siapa dibeli lagi? Oke ke beli? Naren! Ibu mau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ano sedikit apalagi sedikit dikasih tusik. Sedikit dikasih tusik. Sama siapa Kak? Sama Karama? Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi? Keluar tidur Bu. Bisa kembali ke sana Bu. Ya sedikit main Bapak itu sahabat ini. Bagaimana Bapak Ibu, kita barangkali sudah melihat tadi videonya bukan? Jadi ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru barangkali sering melakukan salah satu atau 2 di antaranya atau bahkan 3 di antara dari posisi kontrol tadi. Jadi tadi kita sudah lihat bersama ada posisi penghukum, ada posisi pembuat merasa bersalah, kemudian posisi teman, kemudian ada posisi manajer, ada posisi pemantau. Jadi di antara posisi tadi ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, kita lihat tugasnya pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini bayangkan posisi kontrol yang keberapa ya Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah kamu kubur? Pembuat merasa bersalah? Kita lihat seperti apa Ibu ya? Apakah ia pembuat merasa bersalah? Sedangkan kita kunci jawabannya, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Pasti Semuanya. Baik, kita kunci Bapak Ibu. Pemantau. Atau pemantau ya. Kamu tidak pernah belajar. Kita lihat sebentar jawaban Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Ya, lanjut teman. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari kelima posisi kontrol tadi itu ternyata ini adalah kata-kata yang sering diucapkan oleh pembuat orang merasa bersalah. Jadi ketika kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya kami tidak pernah benar, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini salah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kayak nada suaranya tinggi. Berarti lihat saja. ya. Jadi nada suara tinggi itu berarti dia sudah penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak ya. Berarti dia posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti pemantau. Dalam artian sudah ada konsekuensinya Bapak Ibu. Mungkin dia sudah sepakat bahwasanya ketika dia melakukan A, kegiatan A dia mendapatkan bintang. Ketika dia melakukan B, jadi dia mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Jadi pemantau seperti itu. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sudah menjadi posisi manajer. Dalam artian apa Bapak Ibu dengan yang sudah kita belajar sebelumnya, bahwa di posisi manajer
melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menghukum ataupun memberikan konsekuensi seperti itu, tapi lebih kepada penyemangat kita kepada kamu selalu yang paling terakhir. Lanjut Bapak Musfi. Lanjut lagi Pak ke segitiga restitusi nih Pak Musfi. Nah baik Bapak Ibu, kita lihat segitiga restitusi. Barangkali teman-teman sudah pernah mendengar segitiga restitusi. Jadi bentuk segitiga restitusi kita sudah ada segitiga restitusi. Tadi kita sudah pahami bersama tentang restitusi. Restitusi adalah suatu pendekatan yang kita lakukan kepada murid bagaimana dia bisa membuat kesalahan sehingga ia memiliki karakter yang lebih kuat untuk kembali ke kelompoknya. Jadi ini ada langkahnya segitiga itu ketika kita Bapak Ibu kesalahan maka langkah dari restitusi ini dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan ego. Kita sudah lihat bersama pada si manajer dia bagaimana gurunya itu memberikan surat atau menanyakan kepada si Narin tadi itu kenapa dia bisa terlambat, untuk alasannya seperti itu. Kemudian gurunya ini memberikan menanyakan kepada si Narin apa yang bisa kamu lakukan untuk untuk memperbaiki kesalahannya. Ternyata si Narin ini dia berencana menyalahkan alarm Bapak Ibu. Dan gurunya lagi menanyakan, kalau misalnya kamu lupa siapa yang mengingatkan kamu? Ada mamanya, ada saudaranya. Jadi itulah barangkali Bapak dan Ibu yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah dari murid-murid kita. Karena ketika kita menghukum mereka setiap hari, boleh jadi pada saat itu dia mendengar, tapi besok-besoknya dia melakukan lagi kesalahan yang sama. Karena tidak ada solusi dari penyelesaian masalahnya. Kemudian selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Sebenarnya ada videonya ini ya, tapi tidak bisa ternyata di download sehingga tidak bisa disarankan sama kamu. Pada validasi kebutuhan ini kita harus memberikan respect kepada anak-anak kita. Tidak ada misalnya kita menggunakan kata apa cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kamu tentu punya alasan mengapa yang paling. Jadi kita memberikan semacam motivasi atau memberikan semangat moral kepada anak kita sekali kemudian kita tahu bahwa dia berbuat kesalahan. Tetap kita rangkul dia Bapak. Kita tetap rangkul. Tidak ada misalnya kita menggunakan kata tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Misalnya dia mengucapkan kaca jadinya misalnya Bapak Ibu. Sebisa mungkin jangan kita kemudian semua. Sebenarnya secara seperti yang ini pasti kita marah. Tapi sebenarnya ada jalan keluar yang terbaik selain dari marah itu. Ini untuk memberikan supaya mental anak kita tidak menjadi dendam lah atau tidak menjadi hal yang negatif pada dalam hidup. Seperti itu kamu bervariasi kebutuhan. Jadi kita menanyakan pasti dia punya alasan mengapa itu. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini seperti yang kita tahu bersama. Terlebih dahulu untuk menanyakan keyakinan pasti ada keyakinan kelas dulu. Jadi tidak mungkin kita menanyakan keyakinan kalau dia tidak yakini dulu apa yang sudah kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Jadi untuk yang ketiga ini terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas dulu. Kemudian kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh si anak ini. Misalnya dia melihat temannya atau berkelahi dengan temannya. Berarti anak ini kira-kira keyakinan apa yang sudah dia langgar dari keyakinan yang sudah dia buat. Misalnya dia sudah melanggar menghormati orang lain. Bisa barangkali paham sampai di sini. Dan komisi masih ada lagi selanjutnya. Jadi kata-kata yang bisa kita lakukan ucapkan di sini Bapak dan Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini kata-kata ketika kita ingin menerapkan kata-kata dari segitiga restitusi. Ketika ada anak kita yang melakukan satu atau murid kita melakukan satu kesalahan, kata-kata ini bisa kita terapkan untuk memberikan mereka solusi dari pemecahkan masalahnya. Berbuat salah itu suatu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga salah. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah dan sebagainya. Jadi kata-kata seperti ini Bapak dan Ibu ini pengganti dari kata-kata kemarahan kita kepada kita
bisa mencontoh Tuhan dan bisa berucapan yang baik. Karena ketika kita sering memarahi mereka dengan kata-kata yang kasar, yakin dia juga akan mengadopsi itu kata-kata. Artinya ketika dia berkelaya, dia ada di lingkungannya, dia juga akan menggunakan kata-kata atau sikap seperti yang kita berlakukan kepada mereka. Karena anak-anak itu betul-betul mencontoh diri kita. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya kita ini adalah cucu dan apa yang kita lakukan itu yang mereka contoh. Jadi sebisa mungkin kita menghindari yang namanya kuman. Silakan dari musik. Guru berkata, kalau misalnya saya langsung aja ke musik, kita bicara itu. Ya, apa nilai yang kita punya? Seperti jadi kalau misalnya kita sudah melakukan validasi yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi sebelum menanyakan keyakinan kelas terlebih dahulu tentu di kelas-kelas kita masing-masing sudah ada keyakinan kelas yang kita sepakati. Untuk kita kemudian tanyakan ketika dia murid kita itu melanggar. Dan waktu sudah nih. Ya, enterprise setiap today. Nah, sekarang Bapak Ibu ini hanya sebenarnya refleksi bagi kita masing-masing Bapak Ibu. Apakah ini membuat lebih baik? Apakah kita Bapak Ibu ini membuat lebih baik dari sekarang? Atau apa yang sudah kita lakukan ini? Apakah kita ingin melakukan sesuatu yang lebih baik lagi dari sekarang Bapak Ibu? Ya tentu saja jawabannya ya. Tidak ada yang tidak melakukan. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kita sudah menjadi orang yang kita inginkan saat ini Bapak Ibu. Misalnya kita ingin menjadi guru yang lebih sabar, apakah kita sudah menjadi guru yang lebih sabar misalnya. Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ya, apakah wajar membuat kesalahan? Wajar saja, tidak ada manusia yang bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apa kamu sudah mulai dan seterusnya? Dan pertanyaan terakhir adalah apa yang kamu inginkan, peraturan apa? Kira-kira apa yang kita inginkan di sini? Kita langsung saja bertanya. Kira-kira apa yang kita inginkan terhadap murid-murid kita Bapak Ibu? Kita mau yang murid kita seperti apa? Murid yang memiliki karakter yang baru saja. Jika kita perpadukan dengan profil pelajar Pancasila, tentu kita ini memiliki murid-murid yang memiliki karakter pada profil pelajar Pancasila dan tentu saja mandiri dan juga bertanggung jawab. Hal-hal yang positif. Jadi dalam hal ini Bapak dan Ibu kita bisa mulai dari kelas-kelas kita masing-masing. Karena kita tidak bisa langsung membuat sekolah itu secara instan. Kita mulai dari kelas-kelas kita masing-masing. Kita mulai dari hal yang kecil dulu Bapak dan Ibu. Silakan berkenalan musik. Selanjutnya ialah refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Nah, Bapak dan Ibu, tadi silakan dinikmati di dalam ini. Yang barangkali dari apa yang sudah kita lihat tadi, kira-kira hal baru apa dan Bapak Ibu yang dapat mengubah paradigma atau pola pikir kita? Ya, yang saya dapatkan, adakah sesuatu yang baru Bapak dan Ibu yang kita dapatkan dari yang sudah kita lewati tadi? Atau sama saja dengan yang sudah kita dapatkan sebelumnya? Atau ada yang baru barangkali yang kita dapatkan? Kemudian perasaan yang muncul setelah mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Bagaimana perasaan kita Bapak Ibu? Apakah kita masih sepaham dengan pemberian hukuman tadi, kemudian pemberian atau kita sudah sepaham bahwa saya konsekuensi dari hukuman atau membuat keyakinan kelas itu ternyata lebih bagus lagi daripada memberikan konsekuensi kepada pasti kita bisa mencerna Bapak dan Ibu, kita pasti akan memilih sesuatu yang terbaik untuk kelas-kelas orang kamu seperti apa kayak setelah lakukan. Nah ini kita sendiri. Lanjut Pak Gusti. Ya, baik Bapak Ibu. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Jadi ini adalah motivasi buat Bapak Ibu. Terima kasih, salam dan bahagia. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan dan waktu yang luang yang telah diberikan dan
semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri, bagi pribadi saya sendiri, dan bagi keluarga dapat kita amalkan, dapat kita terapkan untuk mewujudkan karakter anak-anak kita yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Silakan. Ini pertanyaan. Jadi satu kertas kalian tulis satu harapan, nah seperti itu. Jadi Ibu akan bagikan beberapa kertas untuk masing-masing kelompok. Silakan tulis di sini harapan yang kamu inginkan. Ya, jangan. Nanti sebentar ada punya baliknya. Ya, satu lagi. Satu kertas, satu. Tiga, bisa? Oke, bagaimana kelompok satu? Silakan kelompok satu tempelkan di atas simpelnya. Satu-satu ya, satu-satu ya. Coba ini dulu. Ya, silakan tempelkan di atasnya. Ya, situ, sini. Ya, tempelkan nanti sebentar itu yang kelompok kalian. Iya. Gimana dia kalau sama ada yang sama kelompok. Silakan. Tempel lagi. Apalagi sudah kalian tuliskan lagi. Iya, bagus. Iya. Iya. Ini Bu, tidak ada. Silakan tuliskan. Ini kelompok 3 ya. Sebentar kita akan kelompokkan yang mana sama. Ya, silakan tempel semua saja. Nah, rekan-rekannya ya. Oke, terima kasih. Silakan ya. Keyakinan atau harapan yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1 yang pertama adalah saling menyayangi. Apakah anak-anakku sepakat dengan keyakinan atau harapannya bahwa kita di kelas ini harus saling menyayangi? Sepakat kan? Setuju? Kita pakai kalimat
mikir pernah. Udah caranya itu semua ya kak? Reza, tadi ku melihat kamu melempar sepatu ke atas atap sekolah. Sebenarnya apa yang terjadi? Ya Bu, tadi sebelum masuk belajar saya dan teman-teman bermain sepak bola di lapangan karena saya marah pada Ahmad. Akhirnya saya melempari dia sepatu. Ternyata sepatunya malah naik ke atap sekolah. Baiklah Reza, kesini ibu guru tidak mencari siapa yang benar dan salah. Pasti kamu punya alasan yang melakukan itu. Iya Bu, selama bermain bola tadi Ahmad selalu mengejek saya. Makanya saya gertak dia dengan melempar pakai sepatu. Malah sepatunya terlempar ke atas atap sekolah. Kamu sebenarnya bisa saja melempar Ahmad dengan sepatumu. Tapi kamu tidak lakukan itu, kan? Ya Bu. Bu guru tahu, kamu pasti senang melakukannya. Iya. Tapi kamu juga tak harus tahu, kamu merugikan dirimu sendiri. Dan sekarang kamu dalam masalah. Ya Bu. Sekarang mari kita bicarakan dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan apa yang perlu kamu laksanakan hari ini? Menghormati dan menyayangi teman ibu guru. Betul sekali, Reza. Nah, ketika kamu melempar temanmu tadi dengan sepatumu, kira-kira apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya Bu. Nah, sekarang marilah kita selalu mengingatkan keyakinan yang ada di kelas kita. Yang sudah kita sepakati bersama ya. Nah, bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Pertama-tama saya akan meminta maaf kepada Ahmad dan selalu melaksanakan keyakinan kelas. Selanjutnya saya akan meminjam penjolok tetangga sekolah untuk menurunkan sepatu saya. Bu guru. Baik Reza, Ibu setuju dengan rencana dan solusi yang kamu sampaikan tadi. Ya, silakan kamu laksanakan rencana.